kami yang heran dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kalau kami boleh memperoleh kesempatan untuk memuji besarkan nama-Mu, itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kebiasaan kami, itu semua oleh anugerah yang Tuhan telah berikan pada setiap masing-masing kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah selalu menjaga, memelihara, mencukupkan kami. Engkau selalu berjalan bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Kami mempunyai Allah yang hidup. Kami bersyukur mempunyai Allah yang adalah satu-satunya pengharapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu kami boleh disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak yang memperoleh anugerah karena kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai ibadah pada malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga pujian penyembahan kami hanya boleh untuk menyenangkan hati. Kami berdoa Tuhan buat kami yang melayani Engkau pada malam hari ini. Kami worship leader, singer, pemain musik, penjaga sound system, LCD, para petugas persembahan, para pendoa, dan semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, mulai dari lantai 1, 2, dan yang live streaming, semua yang Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan oleh anugerah-Mu yang besar, oleh kasih-Mu yang besar, kami semua Tuhan boleh memperoleh kedamaian dan memperoleh berkat yang Tuhan telah berikan. Kami berdoa buat keluarga besar Ibu Bapak Gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau pakai keluarga besar Bapak Gembala di tempat ini. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Biarlah apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya, biarlah Injil Kristus yang diperdengarkan untuk kami. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji besarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persilakan duduk kembali. Karena kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti dalam setiap kehidupan kami. Tuhan besar dari Tuhan telah Kau benar. Dan mengucap syukur untuk kebaikan dalam hidup kami. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Pujikan pujian ini Tuhan sekarang. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Oh Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Terima kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini. Yang percaya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Tuhan Yesus, karena Engkau adalah masalah kami. Kau telah memenuhi hati kami dengan hadirnya Engkau dalam hidup kami. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Persiapkan hatimu dan hatiku dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya barangkali berhasil hati kita, biar sesuai seturut dengan Injil Allah. Biar hidup kita semakin hari semakin disempurnakan berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu pada kami semua begitu besar, dan kami mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujikan pujian ini dengan semangat. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, bukan padamu. Tak ada arti hidupku luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku kau terawat dan terapi, jika segalanya seluruh bintang-Mu bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku, tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu.
Tuhan telah beri waktu dan kesempatan yang terbaik bagi jemaat-Mu pada malam ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji mengucapkan dan mengagung-agungkan nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Bapa. Karuniakan kami kuasa untuk menyambut firman dengan benar, supaya kami diberkati oleh Tuhan, berkat yang abadi kekal selama-lamanya. Kami tidak akan takut dan gentar menghadapi masa depan, karena kami tidak pernah berjalan sendiri, tapi Bapa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus yang selalu menyertai mendampingi kami sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Itulah Bapa doa permohonan yang kami panjatkan hadapan Bapa, yang kami perlahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Dan apabila sudah memperolehnya, kami undang bangkit berdiri. Kalau sudah memperolehnya, akan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan pada malam ini kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Bisa hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Inilah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi, jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan tentang rumah Bapa, di mana rumah Bapa, yaitu di surga. Di surga yang abadi kekal selama-lamanya. Karena di tempat yang abadi, tempat yang kekal itu ada dua tempat, yaitu tempat yang mulia, yang kedua tempat yang hina. Tempat yang mulia itu yaitu di surga, betul. Dan tempat yang hina itu adalah di alam maut, ya, yaitu di neraka. Itu memang ada dua tempat ini. Maka oleh sebab itulah pada saat ini Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan akan pergi ke rumah Bapa, ya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal, demikian dikatakan. Seperti firman Tuhan mengatakan ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada aku, percayalah juga, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ya. Karena apa? Suruh percaya kepada Allah, ya. Karena di mana Allah berada, di situ Tuhan Yesus berada. Di mana ada
Allah Bapa di surga, di situ ada tempat yang abadi, yaitu tempat yang mulia untuk selama-lamanya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mengingatkan kita semuanya, di tempat Bapakku yang di surga itu banyak tempat tinggal. Ya, jadi tidak akan orang Kristen di seluruh dunia ini, kalau seandainya dunia itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di tempat Bapa itu masih cukup, ya, masih ada tempat, ya. Di surga itu sangat luas sekali, ya. Apalagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu hanya berapa persen, ya, yang percaya di seluruh dunia ini. Tapi kami percaya kita, ya, kita semuanya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu siapa kita semuanya sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita sudah memiliki janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa di surga itu banyak tempat tinggal. Jangan sampai kita mikir, apakah kita punya tempat tinggal di sana? Kita pasti memiliki tempat tinggal di sana sampai selama-lamanya. Hanya orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang bimbang itu yang tidak mempunyai tempat tinggal, ya. Tetapi kalau kita lihat, kita semuanya tidak ada yang bimbang kalau kita ikut Kristus. Apakah kita besok pasti selamat? Pasti, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat atau Juru Selamat bagi orang yang percaya. Kepada murid-muridnya, pada pengikut-pengikutnya, siapa pengikutnya? Yaitu orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya adalah anak-anak Allah. Kita sudah punya tempat tinggal yang abadi bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, bersama Allah Bapa di surga sampai selama-lamanya. Di sini juga dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Jika, ya, tidak demikian, jika tidak ada tempat tinggal, maka aku tidak akan mengatakan kepadamu. Kalau di rumah Bapa itu tidak ada tempat tinggal, Tuhan Yesus tidak akan mengatakan. Tuhan Yesus mengatakan apa yang tahu, ya. Karena kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan di surga banyak tempat tinggal? Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah, yaitu firman Allah sendiri, perkataan Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu selalu bersama-sama dengan Allah dari awal sampai akhir, dari pertama sampai kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu ada bersama-sama dengan Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu, yaitu sama, ya. Jadi di mana ada Bapa pasti ada Tuhan Yesus Kristus, atau sebaliknya, di mana ada Tuhan Yesus Kristus ada Bapa, karena Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah satu, ya. Mengatakan demikian karena Tuhan Yesus itu adalah firman Allah, firman Bapa. Jadi kalau ada Bapa, ya ada firman atau ada Tuhan Yesus Kristus. Juga demikian dikatakan, saya ulang lagi, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Di sini Tuhan mengatakan, aku pergi ke situ, pergi ke rumah Bapa itu untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya sudah mempunyai tempat tinggal yang abadi, ya. Kita semuanya sudah mempunyai tempat tinggal abadi, tempat tinggal yang sementara,
di bumi ini kita sudah bersama Tuhan Yesus Kristus sejak percaya sampai kita masa tua atau kita berpisah dengan dunia ini. Setelah pisah dengan dunia atau kita sudah meninggalkan dunia, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Ini tidak ada manusia atau tidak ada malaikat yang berani berjanji akan menyertai dan akan membawa kita ke rumah Bapa atau ke surga. Tidak ada yang berani mengatakan demikian. Tidak ada yang pernah mengatakan, siapapun manusianya atau malaikat pun tidak berani akan membawa manusia ke tempat Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani mengatakan, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah pada mulanya adalah firman, sebelum jadi manusia adalah firman sendiri yang bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Setelah menjadi manusia, mempunyai usia kurang lebih usianya 32,5 tahun. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus kembali ke tempat Bapa. Memang disalibkan, mati 3 hari. Itu selama 3 hari itu, selama berapa hari itu masuk ke dalam alam maut. Kenapa masuk ke dalam alam maut? Karena orang-orang benar, sebelum Tuhan Yesus datang, mereka pun juga masuk alam maut, masuk ke dalam neraka. Dan Tuhan Yesus Kristus setelah disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Disitulah Tuhan Yesus Kristus mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk Adam dengan anak-anaknya. Tentunya Bapak Ibu saudara tahu anak-anak dari Adam, siapa saja. Itu adalah Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enok, Metusaleh, Lamid, Nuh. Itu anaknya Nuh, Sem, Arphaksad, Shelah, Heber, dan seterusnya dan seterusnya sampai Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Pares, Yesron, Rama, Minadab, Nasor, Salmon, Boaz, seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus, akan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus di surga nanti, dan termasuk kita semuanya. Pada saat ini sebelum kita meninggal dunia, kita sudah tahu janji itu dan kita sudah menerima janji. Artinya kita sudah percaya akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab ini. Apa yang terus dalam Alkitab ini adalah firman Allah, yaitu firman daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua janjinya adalah benar semuanya. Kalau akan menyelamatkan, pasti akan selamat kita semuanya. Tidak ada yang binasa. Kalau kita mati, tidak ada yang binasa, semuanya pasti masuk ke tempat yang mulia, yaitu di surga yang mulia, kekal selama-lamanya. Dan di sini selanjutnya yang 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ternyata Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, naik surga dan akan turun lagi dan menjemput kita semuanya, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam Kristus, tempat penantian, tempat penantian nanti kalau sudah akhir zaman, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Dan semuanya itu sudah dijanjikan kepada kita, Jadi apa yang dijanjikan firman Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu benar-benar akan terjadi. Dan tidak pernah ada manusia atau malaikat pun yang berani berjanji ini, Sudah saya ulangi lagi supaya kita percaya, dan saya percaya kami semuanya adalah milik Kristus. Kita semuanya adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah sudah menjadi warga kerajaan
surga melalui firman Tuhan ini, melalui janji Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan di situ. Ke tempat mana pergi, yaitu ke surga. Apakah kita sudah tahu bagaimana jalannya? Percaya saja pada Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus naik surga, atau kita bersama di surga untuk selama-lamanya. Yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas ini lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang kedua, dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Tuhan Yesus pernah mengatakan, tapi Filipus nampaknya kurang dengar-dengaran, ya, sehingga tanya lagi untuk masa depannya. Tetapi bagi kita semuanya, satu kali mendengar firman Tuhan, satu kali ingat sampai selamanya. Dan kita semuanya sudah percaya, kita semuanya tidak ada yang tersesat nanti. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, ya, supaya kita percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan di sini ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pada siapa? Kepada Thomas ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, disitulah akulah jalan menuju ke rumah Bapa, atau tempat Bapa, atau di surga. Ya, dan kebenaran, hanya melalui akulah yang dapat membawa ke surga. Karena akulah yang benar itu. Karena di dunia ini sudah tidak ada yang benar. Karena semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sudah diampuni dosa, kesalahan, pelanggarannya, semuanya sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dan dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Dan Tuhan hanya Tuhan Yesus Kristus adalah jalan yang benar, dan firman Tuhan yang benar ini dan hidup. Orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Itu sudah dijanjikan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Alkitab menyatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa. Ya, seperti itu. Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui aku, tidak ada orang atau makhluk apapun yang bisa datang kepada Bapa. Hanya orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa masuk surga. Maka oleh sebab itulah, kalau kita mempunyai keluarga, beritakanlah berita ini bahwa Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan. Ya, kalau mereka percaya, mereka selamat. Kalau nggak percaya, ya sudah urusannya sendiri. Ya, berarti kita menolak tentang keselamatan yang telah Tuhan janjikan ini. Dan kita sudah menerima janji itu. Dan janji itu tidak kita monopoli untuk diri kita sendiri. Kita harus beritakan kepada keluarga kita, ya, yang mau, ya, yang tidak mau, ya sudah, ya, biar mereka menanggung risiko sendiri-sendiri. Dan di sini juga dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
tidak ada seorang pun yang datang pada Allah Bapa di surga tanpa melalui aku. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus orang bisa datang kepada Bapa di surga. Ayat 7, ayat yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Di sini Tuhan mengatakan, orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah melihat Tuhan Yesus Kristus, itu sama artinya sudah melihat Bapa yang wujudnya roh. Roh itu bisa dilihat apa tidak, ya tidak bisa. Firman Tuhan bisa dilihat atau tidak bisa. Yang dilihat wujudnya, karena Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia sehingga bisa dilihat, ya. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah mengingatkan kepada manusia di dunia ini yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus akan selamat, ya. Karena orang yang sudah melihat Tuhan Yesus Kristus artinya sudah melihat Bapa di surga. Luar biasa ini, ya. Jadi kalau kita sudah melihat gambar Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah bisa melihat Allah Bapa di surga. Ini adalah kabar baik dari Tuhan Yesus. Saya ulang lagi, sekiranya kamu mengenal aku, mengenal Tuhan Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus itu artinya sudah mengenal Allah Bapa di surga, sang Khalik langit dan bumi serta sekalian isinya ini. Dan juga dikatakan, sekarang ini kamu mengenal Dia. Sekarang ini kita sudah mengenal Bapa di surga. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, sekarang ini kamu sudah mengenal Bapa, sudah mengenal Dia, yaitu Bapa yang di surga. Kita sudah mengenal Dia melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa di dunia ini yang bisa melihat Allah yang wujudnya roh tidak ada? Hanya orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah melihat Kristus. Itu sama dengan melihat Bapa di surga. Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, yaitu kita sebagai murid-murid Kristus dianugerahi iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, sang juru selamat atau raja penyelamat manusia. Yang hanya menyelamatkan manusia hanya Tuhan Yesus Kristus. Selamat untuk selama-lamanya, ya. Ini sudah diberitahu, jangan sampai kita bimbang, khawatir, dan jangan sampai kita ragu. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Dan selanjutnya kita akan pujikan pujian. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur terima kasih kalau pada malam ini Tuhan telah berfirman mengingatkan akan kami semuanya bahwa kita semuanya sudah mempunyai juru selamat atau raja penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita dari neraka itu, tetapi sanggup memasukkan kita ke surga yang mulia bersama-sama Bapa di surga. Dan itu janji itu telah kita terima, dan janji itu benar, ya, adanya. Janji itu bahwa hidup kekal selama-lamanya. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Kita pujikan kasih Allah Tuhan telah berikan.
Mohon Bapak Jatmiko pimpin kita dengan doa. Segala puji syukur, hormat bagi Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh benar firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau mengajar kepada kami untuk tetap tekun dan tetap setia. Karena janji-Mu ya dan amin bagi kami. Ajar kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Agar kami senantiasa selamat dalam jalan-jalan kami. Kasih Bapa. Tertanamlah firman-Mu dalam jiwa kami, tumbuh syukur dan tetap setia, berdoa dan penuh terus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa berkati Bapak Mulyono, berkatilah keluarganya, berkatilah pelayanan Bapak Mulyono, agar jadi semakin tidak di hadapan, penuh hikmat, penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati pula para jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman. Diberkati kehidupannya senantiasa, rezekinya, keselamatan jiwa mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba juga berdoa buat Ibu Gembala itu. Tuhan, kami mengasihi Olivia. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala senantiasa, penuh hikmat, penuh keselamatan. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya, cucu-cucunya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan pada malam hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dimohon hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Minggu ini adalah minggu ketiga, seperti biasanya persembahan dijalankan 2 kali. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tikar-tikar langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Indah pimpin kita dalam doa. Kasihnya
gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga bagi Bapak Saudara yang sudah mempersembahkan persembahan Paskah. Tuhan memberkati. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah memberkati kita dalam firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putra putrinya, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, dirindukannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih kita pada malam hari ini ya, kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, karena kita sehat ya. Tadi sore hujan deras ya, bahkan di depan gereja itu banjir. Tapi oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan sudah memberkati dari permulaan hingga pada akhirnya ya, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih. Nanti latihan ya, yang ikut latihan untuk Paskah. Jadwal ibadah seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, sekolah minggu pukul 7:30, ibadah raya seperti pada malam hari ini jam 6, Rabu doa malam jam 6, Jumat kaum wanita jam 6 juga. Tanggal 3 April di tempat ini ada ibadah Jumat Agung ya, jam 6 sore. Minggunya tanggal 5 April ibadah Paskah jam 6 juga, jam 6 sore, jam 6 malam seperti hari ini ya. Semua yang ada di tempat ini dimohon hadir semua untuk ibadah Jumat Agung. Kita akan bersama-sama duduk sehidangan perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Kemudian minggunya kita merayakan hari Paskah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, duet, Tuhan memberkati, berkati kesehatannya, pergumulannya. CD sound system, Tuhan memberkati, serta seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini tetap setia walaupun hujan ya. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Ada kata-kata hujan tidak hujan tetap datang ke gereja ya, biar Tuhan senang karena kita sudah diberkati kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Oh
terbukti pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus beribadah Tuhan, dan Bapa sudah memberkati kami, melindungi kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Ya Tuhan, mempersatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang di mana-mana Tuhan, supaya Tuhan beri kepandaian dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat, dan mereka boleh lulus Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat-Mu. Demi yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara, demo-demo, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah, dalam mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan dan diagungkan. Dan juga berdoa Tuhan buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditugaskan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan bagi pekerja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan seluruh sidang jemaat GPI Galilea di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Biar kami selalu sehat Tuhan, kuat, panjang umur untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yang dengan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat akan masalah Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat yang indah Bapak, kami menanti berkat yang daripada surga. Sedangkan tangan Maha Kuasa-Mu memberkati kami semua dengan berkat damai, sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
ambil bagian di dalamnya. Ini peristiwanya pada saat perempuan datang ke tubuh Yesus. Di sini ada peran malaikat. Saya mohon Mas Pak Bulus. Malaikat. Wanita satu adalah Mbak Vita. Cuma sebentar loh, sekalimat toh. Wanita 3 adalah Mbak Endang. Pemeran mata semuanya. Wanita 4 adalah Mbak Lucy. Wanita 5 adalah Mbak Endah. Monggo persiapan, saya mohon pemain musiknya juga. Pada awal itu nanti Ibu Gembala yang menjadi protokol, yang Ibu Gembala di belakang yang menjadi protokol Ibu aja Bu di situ. Lah pada saat setelah Ibu Gembala membacakan protokolnya, malaikatnya masuk. Malaikat masuk, setelah itu malaikatnya duduk di atas itu. Apa dulu? Oh iya. Lari-lari dulu malaikat berber saya duduk di atas. Duduk di atas. Dan terus wanita-wanita datang dan ekspresinya ya. Setelah itu ada gempa itu karena Yesus kan pada saat terbuka gara-gara gempa. Nah gempa itu setelah itu malaikatnya bangkit berdiri baru itu berkata-kata. Oke, kita lakukan. Tolong ilustrasi musik Mas Aan. Halo? Ibu Gembala. Duduk ya Bu. Ibu mau berhiasa, oke. Saya belum. Malaikat siap, ini bonus. Ya. Ya sini posisinya semua yang drama sini bos. Guru berapa belum? Guru. Bentar, musiknya anu. Biasa, santai dikit. Santai dikit, balap. Oke Bu, mulai. Pagi-pagi benang pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu